Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari, NPM 19751007, Prodi D3 Agribisnis 4A, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Pengertian SPT. SPT adalah segmentation, targeting, dan positioning. Adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi, targeting audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer hingga saat ini. Pengertian segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen potensial, di mana setiap kelompok memiliki karakter yang sama dan cenderung memiliki perilaku pembelian yang sama. Menurut Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Syarat segmentasi pasar yang efektif ada 5. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat dijangkau. Yang ketiga, cukup besar. Yang keempat, dapat dibedakan. Dan yang kelima, dapat dilaksanakan. Pengertian targeting. Targeting yaitu menetapkan target pasar yang ingin menjadi sasaran, dan targeting merupakan tindakan memiliki ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Pengertian positioning adalah menentukan bagaimana produk atau brand yang akan dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Perusahaan atau Anda harus tahu bagaimana agar dapat memposisikan produknya untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keunggulan yang lebih besar. Cara merumuskan positioning ada 3. Yang pertama, tawarkan solusi. Yang kedua, identifikasi unique selling propositional atau USP. Yang ketiga, kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Dan di sini saya akan menganalisis STP melted banana atau keripik pisang lumer. Dan di sini saya akan menganalisis STP melted banana atau keripik pisang lumer. Yang pertama, segmentasi melted banana. Melted banana adalah keripik pisang khas Provinsi Lampung yang menggunakan pisang raja. Makanan ini termasuk ke dalam makanan ringan yang telah dikombinasikan dengan varian rasa, coklat, vanila, dan green tea. Makanan ini sangat cocok dimakan bersama keluarga dan teman. Segmentasi dari produk melted banana adalah bisa dikonsumsi setiap hari, dan produk melted banana ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan usia, yaitu anak-anak, remaja, ataupun orang tua, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, targeting melted banana. Target pemasaran produk melted banana adalah warung atau toko makanan yang ada di Provinsi Lampung, dan kami juga membuka toko tersendiri agar konsumen lebih mudah mencari makanan ringan ini, serta jika sudah berkembang maka akan membuka cabang di beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, positioning melted banana. Yang pertama, kami membuat iklan di media online agar lebih mudah masyarakat melihat dan membeli keripik pisang melted banana ini. Yang kedua, serta membuat promosi yang menarik agar konsumen tertarik datang ke toko dan membeli produk ini. Dan untuk produk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang STP Yakult. Yang pertama, segmentasi Yakult.
Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus caesareae strain yang dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Satu botol minuman Yakult mengandung bakteri baik yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan menekan pertumbuhan bakteri. Segmentasi dari produk Yakult adalah bisa dikonsumsi setiap hari, dan produk Yakult ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak-anak ataupun orang tua, segala umur, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pembedanya. Kedua, targeting Yakult. Target pemasaran produk Yakult adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Yakult lebih memfokuskan pemasaran dengan spesialisasi produk, serta memilih kelompok konsumen yang akan dilayani dalam penjualan sebagai sasaran dalam mengevaluasi daya tarik tiap segmen pasar. Yang ketiga, positioning Yakult. Penguasaan pasar Yakult yang memposisikan produknya sebagai minuman kesehatan, terutama untuk kesehatan usus. Salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikannya yaitu dengan menciptakan moto, "Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari." Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan usus, mereka harus mengkonsumsi Yakult setiap hari. Untuk produk yang ketiga, saya akan membahas tentang SPT Pocari Sweat. Yang pertama, segmentasi Pocari Sweat. Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang pada awalnya diproduksi di Jepang. Produsennya adalah PT Otsuka Pharmaceutical, suatu perusahaan farmasi yang tidak membuat produk sesuai keinginan pasar, tetapi perusahaan ini membuat produk berdasarkan riset atau bukti-bukti ilmiah, kemudian memperkenalkannya ke pasar. Segmentasi dari produk Pocari Sweat yaitu yang pertama, demografis, usia 15-35 tahun. Perempuan dan laki-laki sama-sama bisa mengkonsumsi produk ini. Dan yang ketiga, psikografis, seseorang yang suka bekerja keras dan banyak mengeluarkan keringat. Salah satu contoh yaitu atlet ketika berolahraga ataupun jenis olahraga lainnya, seperti lari ataupun berenang. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas bisa mengkonsumsi minuman ini. Yang kedua, targeting Pocari Sweat. Target pasar yang dituju oleh Pocari Sweat terbagi dalam dua segmen inti, yaitu yang pertama, kalangan usia 18-35 tahun dengan aktivitas yang dinamis dan memiliki kepedulian akan kesehatan dan penampilan. Yang kedua, keluarga, khususnya membidik keluarga dari pasangan muda yang cenderung terbuka dengan berbagai produk kesehatan di luar herbal. Ini terlihat dari kemasan produk family untuk 1 liter ataupun 2 liter dalam komunikasi pemasarannya. Pasar dididik untuk menyadari bahwa dalam aktivitas sehari-hari mengkonsumsi air putih saja tidaklah cukup. Dan yang ketiga, menekankan positioning bahwa Pocari Sweat bukan semata-mata minuman untuk orang sakit, tapi minuman yang bisa dipakai kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.